Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Konsep Harta Pusaka atau Erpen dalam Hukum Adat Karo dan relevansinya pada konteks pewarisan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu Harta Pusaka atau Erpen dalam Hukum Adat Karo. Harta pusaka dalam hukum adat Karo yang disebut erpen merupakan harta peninggalan yang bersifat turun-temurun dan sangat penting bagi keberlangsungan marga. Erpen biasanya berupa tanah, marga, dan barang-barang adat yang bernilai tinggi yang diwariskan secara patrilineal, yaitu hanya kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris sah yang bertugas menjaga dan melestarikan marga serta tradisi keluarga. Sementara anak perempuan tidak mendapatkan harta pusaka karena kedudukannya sebagai anak beru yang mengikat hubungan kekerabatan dengan marga suami, sehingga tidak berhak atas pusaka keluarga asalnya. Harta pusaka ini memiliki fungsi sosial dan kultural yang sangat penting sebagai keberlangsungan marga dan menjaga keharmonisan keluarga besar. Konsep dan praktik pembagian erpen dalam hukum adat Karo dilakukan melalui proses pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya saat orang tua masih hidup, bukan setelah meninggal dunia seperti warisan biasa atau taka barang penandingan. Proses pemberian erpen harus dilakukan secara sukarela dan melibatkan anggota keluarga serta tokoh adat sebagai saksi agar sah menurut hukum adat Karo dan mencegah pencatatan di kemudian hari. Harta pusaka diberikan meliputi tanah ulayat atau tanah adat, rumah, barang pusaka seperti keris atau perhiasan, warisan non-fisik seperti silsilah keluarga atau tarombo. Sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal, sehingga anak laki-laki menjadi ahli waris utama dan penerus marga, sedangkan anak perempuan hanya mengelola atau menggunakan harta tersebut sesuai kebutuhan dan tidak mewarisi secara langsung. Proses pembagian erpen dilakukan secara keterbukaan, keterlibatan tokoh adat, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisan keluarga besar. Yang kedua, konsep dan praktik pewarisan menurut hukum Islam. Berbeda dari hukum adat Karo, hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan dan seberapa besar warisan akan diterima. Menurut hukum Islam, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan waris atau faraid, yaitu waris, mawarits, al-irts, waratsah, dan tirkah. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan dengan baik sesuai dengan Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris. Dasar hukum pewarisan Islam adalah Al-Quran dan hadits Rasulullah dan ijtihad ulil amri. Al-Quran dan hadits Rasulullah dan ijtihad ulil amri memberikan pedoman atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat Islam terkait dengan pedoman bagaimana seharusnya pembagian harta warisan itu dilakukan. Konsep pewarisan dalam hukum Islam harus menerapkan prinsip keadilan yang harus ditaati dan diikuti oleh masyarakat. Konsep keadilan ini artinya setiap individu merasakan keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan bagi setiap individu. Dalam pewarisan, konsep ini merupakan sebuah gagasan yang digunakan agar ahli waris mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dalam konsep pewarisan Islam ada yang disebut ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak untuk menerima warisan seperti suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia sejalan dengan amanat sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hukum waris Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mayoritas Islam. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia
mencerminkan ketaatan masyarakat Indonesia kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa, serta penghindaran dari larangannya. Nah, yang ketiga, konsep harta pusaka dalam hukum adat Karo atau Erpen dan relevansinya dengan prinsip-prinsip pewarisan Islam. Masyarakat Karo Muslim menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan hukum waris Islam yang memberikan jaminan hak waris kepada perempuan, yang selama ini sering diabaikan oleh sistem adat patrilineal mereka. Kesadaran perempuan akan haknya meningkat seiring dengan sosialisasi hukum Islam dan dukungan negara, sehingga kini perempuan lebih berani menuntut hak warisnya meskipun masih menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Pengadilan agama menjadi sarana penting bagi perempuan untuk menuntut keadilan ketika hak mereka tidak diberikan sesuai dengan hukum Islam. Hak waris perempuan dalam hukum Islam sangat relevan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Namun tantangan utama adalah menanamkan pemahaman ini di tengah masyarakat Karo yang sudah terbiasa dengan sistem adat yang mengesampingkan perempuan. Peran tokoh agama sangat penting, terutama dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam agar dapat diterima dan diintegrasikan dalam praktik pembagian warisan, sehingga terjadi perubahan perlahan dalam pola pikir masyarakat. Dalam praktik mediasi pembagian warisan, hukum Islam sering dijadikan dasar kompromi yang lebih adil. Ketika terjadi konflik antara ahli waris laki-laki dan perempuan, musyawarah keluarga menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai adat. Meskipun dominasi adat masih kuat dan proses adaptasi berjalan bertahap serta tidak seragam di setiap komunitas. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme dalam hukum yang harus dikelola dengan bijaksana agar tercapai keseimbangan antara tradisi dan prinsip keadilan dalam Islam. Perbedaan sistem kekerabatan pewarisan yang patrilineal dalam adat Karo memprioritaskan anak laki-laki sebagai ahli waris utama menjadi sumber resistensi dan konflik internal ketika hukum Islam diterapkan. Masyarakat adat merasa nilai-nilai tradisi terancam, sehingga adaptasi hukum Islam berjalan lambat. Namun perubahan sosial dan tuntutan keadilan, khususnya bagi perempuan, mendorong perlunya harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam pembagian harta pusaka. Nah, proses negosiasi dan mediasi ini seringkali melelahkan karena perempuan yang mulai menyadari haknya menuntut menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Namun perempuan yang telah menempuh pendidikan cenderung lebih kritis terhadap ketidakadilan ini, sehingga muncul dinamika baru dalam keluarga dan masyarakat Karo. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran menjadi kunci dalam mempercepat penerimaan hukum Islam dalam konteks adat. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu kesesuaian dan perbedaan antara Erpen dengan prinsip pewarisan dalam Islam serta implikasinya terhadap praktik pewarisan di masyarakat Karo. Nah, masyarakat Karo Muslim menghadapi beberapa tantangan pluralisme, hukum yang kompleks di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berlaku secara bersamaan dan seringkali bertentangan, terutama dalam hal pembagian warisan. Ketidakjelasan dalam memilih sistem hukum yang digunakan kerap kali menimbulkan konflik internal keluarga dan ketidakpastian hukum, apalagi saat terjadi perselisihan di antara ahli waris. Hal ini menjadi persoalan yang cukup pelik karena masing-masing sistem hukum itu memiliki aturan dan nilai-nilai yang berbeda. Salah satu perbedaan mendasar yaitu antara hak waris dalam perempuan. Dalam hukum adat Karo, di mana Erpen itu ataupun harta pustaka itu hanya diberikan kepada laki-laki. Sementara dalam hukum pewarisan dalam Islam, pembagian warisan itu harus dilakukan secara adil, yaitu 2:1, di mana laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan warisan. Inilah yang menimbulkan resistensi dan kurangnya pemahaman agama yang menjadi hambatan dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya edukasi secara menyeluruh dan sosialisasi agar masyarakat itu dapat memahami bahwa hukum Islam merupakan hukum yang membawa keadilan antara berbagai pihak, baik antara laki-laki maupun antara perempuan. Dalam praktiknya, pembagian warisan
yang sering kali diselesaikan melalui musyawarah antara keluarga ataupun pihak-pihak yang dapat menimbulkan sebuah kesepakatan bersama. Namun, mediasi antara pihak yang ingin mempertahankan adat dan pihak yang menuntut keadilan berdasarkan hukum Islam seringkali sulit untuk dilakukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam praktik hukum adat dengan hukum pewarisan dalam Islam itu sangat diperlukan agar dapat mencapai sebuah kesepakatan bersama, di mana hukum Islam itu harus didahulukan agar menimbulkan adanya kesesuaian ataupun persamaan yang sama antara kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah masyarakat Karo memiliki sistem adat yang sangat kuat dalam mengatur harta pusaka atau erpen yang diwariskan secara patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai pewaris yang sah dan penerus marga. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki memiliki peran penting dalam melestarikan nama marga dan tradisi keluarga. Sementara itu, anak perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam penerimaan harta pusaka, karena mereka dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suami dan mereka tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam melestarikan nama marga keluarga asal mereka. Namun, hukum waris dalam Islam memberikan hak yang jelas kepada perempuan untuk menerima warisan. Dalam Islam, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam menerima warisan. Meskipun dengan proporsi yang berbeda, hukum Islam memberikan hak kepada istri, suami, dan kerabat lainnya untuk menerima warisan. Perbedaan antara sistem adat Karo dan hukum waris Islam ini seringkali menimbulkan konflik dan tantangan dalam praktik pewarisan di masyarakat Karo. Banyak masyarakat Karo yang masih memegang teguh adat istiadat mereka, namun juga ingin mematuhi ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan harmonisasi antara adat dan agama untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan. Demikian hasil video dari kelompok kami kelompok 1 dari kelas E PPKN Stambuk 2023 mata kuliah Hukum Perdata yang berjudul Konsep Harta Pusaka atau Erpen dalam Hukum Adat Karo dan relevansinya pada konteks pewarisan Islam. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.